bahwa perubahan untuk kebaikan itu dibutuhkan. Dan kita ingin jaga agar praktek demokrasi itu menjadi bagian yang penting di dalam praktek bernegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Suasana di ruangan ini pagi ini amat berbeda. Warnanya cerah, semangatnya menyala. Dan kentongannya nyaring bunyinya. Kentongan itu tanda apa ya? Panggilan untuk bergerak bersama. Izinkan saya menyapa dulu para pimpinan, Ketua Umum Gerakan Rakyat, Bung Syahrin Hamid, tepuk tangan untuk beliau. Kemudian Sekjen Gerakan Rakyat, Bapak Muhammad Ridwan, Ketua Dewan Pakar Gerakan Rakyat, Profesor Dr. Zulfikar Amir, Bendahara Ibu Prita Subono, dan juga para pimpinan badan-badan otonom di bawah Gerakan Rakyat. Ketua Badan Penanggulangan Bencana Gerakan Rakyat, Bapak El Fahmi. Ketua Badan Keamanan dan Pengawalan Gerakan Rakyat, Bapak Aris Isnan Ridho. Mana Pak Aris? Juga Sayap Muda, Gerakan Sayap Muda Bergerak, Fajar Fatur Rahman. Mana Fajar? Kalau nggak ada artinya sedang bekerja. Kemudian para tamu undangan yang hadir bersama di sini, ini cukup lengkap ini yang datang bersama. Izinkan saya menyapa sebagian. Pertama, sudah dari tadi merekam Bung Refli Harun. Mana Bung Refli Harun tadi? Oh, ini masih kerja di sini. Dan saya dapat pasokan pantun dari beliau nih. Begitu Syahrin bikin pantun, Refli kirim jawabannya. Yang saya hormati Bang Saud Situmorang, Bang Yasin Kara, Pendeta Sepat Supit, dan bersama kita juga Marsikal Muda TNI Purnawirawan Bapak Supomo, pemikir ekonom kita yang datanya dan perspektifnya luas, Profesor Dr. Awalil Rizki, Bapak John Odius, Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, kemudian pimpinan aksi bersama yang hadir bersama di sini, Heri Darmawan, dan para tamu undangan lainnya yang hadir bersama di sini, ada Pak Tarmizi dari Jawa Barat, dan semua saja yang tak mungkin disebut nama satu persatu. Izinkan saya pertama menyampaikan selamat. Selamat kepada seluruh jajaran pimpinan Gerakan Rakyat, baik DPP, DPW, DPD, yang sudah bekerja luar biasa selama beberapa waktu ini dan berhasil menyelenggarakan rapat kerja nasional pertama di Jakarta hari ini. Saya lupa menyapa langsung, tapi saya ingin sebutkan di sini, para ketua DPD Gerakan Rakyat seluruh Indonesia, para ketua DPW Gerakan Rakyat. Coba ketua DPW-nya boleh berdiri. Ketua DPW. Tepuk tangan untuk mereka semua. Kemudian para pimpinan DPP, boleh yang DPP berdiri. Kasih tepuk tangan untuk ketua pimpinan DPP. Terima kasih. Alhamdulillah kita bersyukur bisa hadir bersama di sini, dan ketika melihat rancangan acara pada pagi hari ini unik. Ini rapat kerja tapi penuh dengan gagasan. Berbicaranya tentang Indonesia, global, dan tantangan-tantangan yang ada di negeri kita. Ketika dilihat urutannya, saya rasa ini salah satu rapat kerja organisasi yang memiliki ruang untuk gagasan yang sangat banyak. Karena dialog kebangsaannya bukan saja menyangkut
tema-tema domestik, tapi juga tantangan ke depan. Sekaligus mengirimkan pesan. Sebenarnya pesan bahwa Indonesia bukan sekedar sebuah republik yang untuk mengurusi rakyat di republik ini saja, tapi republik yang berperan di wilayah global. Saya dapat tugas, durasi bicaranya memang semua tidak panjang, semua singkat. Tapi kenapa singkat? Supaya penuh dengan pesan, penuh dengan makna. Saya perhatikan semua acara relatif waktunya padat, dan harapannya dengan padat itu daya fokus kita terjaga. Izinkan saya menyampaikan yang menjadi tugas. Di sini saya dapat tugas tentang geopolitik dan Indonesia ke depan. Bapak Ibu sekalian, kita tinggal di wilayah Asia Tenggara yang penduduknya lebih dari 650 juta. Dan 280 dari angka itu adalah warga Indonesia. Lalu kita lihat posisi kita di Asia. Di sisi timur ada beberapa unsur kekuatan. Di sisi selatan ada unsur kekuatan. Di timur ada Tiongkok yang paling besar, ada Jepang, ada Korea Selatan, ada Korea Utara, ada masyarakat Taiwan. Ini semua wilayah yang suasananya tegang, bukan wilayah yang suasananya teduh. Tegang, tak terbayangkan utara dan selatan, antara Korea Selatan dan Utara, tegang. Antara Tiongkok dengan Jepang, tegang. Antara Korea Selatan dengan Tiongkok, tegang. Ini wilayah yang tegang. Masuk ke Asia Selatan, ada India yang sangat besar. Di situ ada Pakistan, ada Bangladesh, ada Sri Lanka, atasnya sedikit ada Afghanistan. Wilayah itu bukan wilayah yang teduh, ini wilayah tegang. Wilayah tegang di situ semua. Tapi begitu masuk ke antara keduanya, namanya Tenggara, di situ ada Indonesia, ada Malaysia, ada Singapura, ada Thailand, dan 5 negara lainnya. Wilayah ini tidak tegang, wilayah ini teduh, dan Indonesia harus bisa menjaga keteduhan di wilayah ini. Jadi kita kalau melihat ini, inilah wilayah yang harus bisa menjadi kekuatan masa depan di Asia, kekuatan masa depan di dunia. Kenapa? Karena kita memiliki bekal dan menjaga, membuat wilayah ini teduh tidak sebentar. Dimulai tahun 65 lewat pertemuan Menteri Pendidikan Asia Tenggara. Belum ada ASEAN. Belum ada ASEAN. Yang ketemu pertama siapa? Menteri-menteri pendidikan. Dan menteri pendidikan itu berkumpul lalu bilang, kita tidak mungkin wilayah ini tenang teduh kalau pendidikan kita tidak berinteraksi sama-sama. Mulainya dari pendidikan. Dan dari pendidikan itulah lalu pertemuan pertama kali tahun 65. Setelah itu baru gagasan membentuk ASEAN terbentuk, dan akhirnya terjadilah sebuah wilayah baru yang kita kenal kolaborasinya sebagai namanya ASEAN. Dan hari ini, Bapak sekalian, kalau ditanya ibu kota ASEAN di kota mana ya? Ibu kota ASEAN itu di mana Bapak Ibu? Kita harus bisa menjawab dengan jelas dan tegas. Jakarta adalah ibu kota ASEAN. Karena itu waktu dulu saya bertugas di Jakarta, ada stasiun kereta api MRT yang lewat di depan kantor kejaksaan. Saya minta stasiun itu diberi nama stasiun ASEAN. Supaya apa? Setiap hari mengingatkan penggunanya bahwa Jakarta itu bukan hanya ibu kota Indonesia, tapi Jakarta juga ibu kota ASEAN. Dan di Jakarta ini, Bapak Ibu lihat, semua kedutaan internasional di sini punya dua duta besar. Satu duta besar untuk Indonesia, satu duta besar untuk ASEAN. Dan kalau Bapak Ibu datang ke kedutaan Indonesia di luar negeri, pasti muncul 2 bendera juga. Satu bendera Indonesia, satu bendera ASEAN. Nah, saya ingin menyampaikan pada semua bahwa Indonesia punya ruang yang sangat besar untuk berperan di wilayah Asia Tenggara, Asia, apalagi dunia. Nah, syarat untuk bisa melakukan itu, PR domestiknya harus beres.
domestiknya karena kewibawaan di dunia internasional dimulai dari kewibawaan domestik. Tidak bisa kita memainkan peran internasional. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman, ya kalau kita mendengar pidato demi pidato yang disampaikan Anies Baswedan di Rapimnas Perdana Ormas Gerakan Rakyat. Ya, Gerakan Rakyat ini adalah sebuah organisasi masyarakat yang dibentuk Anies beberapa waktu lalu. Ya. Banyak yang menilai bahwa Gerakan Rakyat ini akan menjadi cikal bakal partai baru Anies, kendaraan Anies di masa depan. Teman-teman, kalau kita melihat bagaimana pidato Anies menyoroti tentang kebijakan-kebijakan pemerintah, ya, terutama bagaimana Menteri Luar Negeri yang kata Anies harus berperan aktif terhadap isu-isu internasional gitu ya. Bahkan dengan keras Anies mengatakan bahwa sudah berpuluh-puluh tahun presiden demi presiden tidak pernah hadir dalam sidang tertinggi PBB, teman-teman, dan menyerukan bagaimana perdamaian dunia. Kalau kita melihat bagaimana pidato Anies ini sangat berkualitas, sangat luar biasa ya. Dan ini adalah salah satu bagaimana para pembenci Anies yang selama ini giat mengkritik, menyerang, menyindir Anies ya. Tentu mereka harus sadar diri dan harusnya malu ya. Sebab apa yang mereka lakukan itu tidak pernah berpengaruh apapun terhadap Anies. Kali ini Anies membuktikan bahwa dia adalah seorang tokoh yang berpengaruh di dunia perpolitikan Indonesia. Bagaimana ia yang kemudian belum punya partai, namun berlahan-lahan membentuk partai ya, membentuk sebuah partai yang akan membawanya ke Pilpres 2029 nanti. Kemarin bagaimana isu P3 yang ingin menggandengnya menjadi ketua umum ya, dan lain sebagainya, itu adalah sebuah apresiasi ya terhadap Anies, bagaimana sebenarnya daya tariknya yang luar biasa ya, itu membuatnya semakin diminati. Dan ada Partai Perubahan yang kalau kita melihat beberapa waktu lalu juga dibentuk, teman-teman ya. Namun partai tersebut ternyata tidak ada izinnya terhadap Anies, tidak ada sangkut pautnya. Maka Partai Perubahan tersebut bukanlah jalan politik Anies. Namun kalau kita bisa melihat dan terang-terangan Anies membentuk Ormas Gerakan Rakyat ini adalah agar Gerakan Rakyat ini menjadi sebuah partai yang besar kemudian hari. Dan ada lagi Ormas Anies yang namanya Aksi Bersama ya. Aksi Bersama ini adalah sebuah ormas yang kemudian selalu membantu masyarakat ya, baik di bidang infrastruktur dan sebagainya. Beberapa waktu lalu Anies viral karena membangun jembatan di sebuah desa, teman-teman, menghubungkan satu desa dengan desa yang lain ya. Itu adalah gerakan Aksi Bersama, ormas yang dibentuk Anies juga. Itu adalah sesuatu hal yang luar biasa. Semoga pidato Anies ini mencerahkan semua para pembencinya ya, bahwa Anies ini bukan kaleng-kaleng. Beliau punya gagasan yang hebat, punya mimpi yang besar. Bagaimana menurut kalian?